itu daerah-daerah yang sudah panen terutama, Ya, itu kira-kira 1,9 juta ton. Itu ada di 1,9. penggilingan. Importer kan pasti akan mengkampanyekan hal-hal yang diimpor itu lebih baik. Kalau kedelai dalam negeri tidak cocok untuk tempe, Iya, cocoknya iya. hanya untuk tahu. Nah, ini kan kampanye-kampanye yang menyesatkan kan. Bayangkan kalau kita bisa meningkatkan rendemen. Rendemen itu bisa 5-10% kita tingkatkan kalau kita merevitalisasi. Kemudian kita bisa mengurangi losses, kita pasti sudah surplus. Jadi tidak perlu impor lagi gitu. Halo, Assalamualaikum Bapak Sutarto Alimuso. Apa kabar Pak Tarto? Udah lama kita nggak jumpa ini, belasan tahun kita. Yang penting Sehat. sehat. Nah, Alhamdulillah. Bis keliling-keliling daerah Pak, mantau panen katanya. Ya, saya baru saja dari Jawa Barat melihat di daerah Kerawang, Bekasi, kemudian Banten. Banten itu mulai dari Serang, kemudian Pandeglang, Lebak. Saya keliling kemarin. Ya. Daerah lain gimana? Kondisi perpanenan gimana? Sesuai harapan atau ada pengaruh dari dampak La Nina yang kemarin itu? Hujan yang begitu besar. Alhamdulillah, justru berdasarkan laporan dari teman-teman di daerah, sekarang ini sejak lebih dari sebulan yang lalu lah sudah mulai panen, dan bahkan lebih dari sebulan yang lalu pun harga mulai jatuh. Dan itu yang sudah saya sampaikan langsung ke Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Ketua Komisi 4. Saya sampaikan, jadi situasi di lapangan sudah mulai panen, kemudian harga jatuh. Artinya apa? Itu sejalan dengan apa yang diramal, yang diprediksi oleh BPS. Angka yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi mulai Februari itu sudah surplus. Surplusnya kan lebih dari 1 juta ton itu. Nah, saya melihat di lapangan juga itu di tepi jalan, di sawah-sawah, di lantai jemur, itu semua sedang mengeringkan gabah, dan gudang di penggilingan pun sekarang juga berisi umumnya gabah, menunggu pasar. Jadi itu yang kondisi di lapangan seperti itu. Kalau di luar Jawa gimana Pak kondisinya? Sama juga? Luar Jawa memang untuk seperti Aceh itu belakangan, Lampung lebih sedikit belakang, kemudian Palembang, Sumatera Selatan sudah panen. Sulawesi Selatan saya kira juga relatif belakangan, biasanya seperti itu. Jadi sekarang itu pasti mulai dari Jawa. Kalau Pak Menteri Pertanian kan beberapa hari lalu bilang catatan beliau optimis ada surplus beras, itu hitung-hitungannya sampai berapa? 12 juta ton ya Pak ya? Iya. Kalau dari Perpadi angkanya berapa Pak? Sama juga atau lebih kecil lebih besar? Ya, kalau Perpadi kan satu pasti kami mengumpulkan dari bukan mengumpulkan, kami menggunakan data dari BPS kan. Nah, saya pikir Menteri Pertanian juga menggunakan data BPS. Saya kira sudah sama. Nah, hanya untuk cross check lapangannya tentunya saya harus komunikasi dengan teman-teman di lapangan. Nah, kalau saya komunikasi dengan teman-teman di lapangan, kira-kira hampir 2 minggu yang lalu, itu stok di penggilingan saja itu yang melaporkan, ya tentunya ini berdasar survei ya, itu daerah-daerah yang sudah panen terutama, itu kira-kira 1,9 juta ton. Itu ada di penggilingan. Jadi artinya memang situasinya apa yang diprediksi oleh Kementerian, oleh BPS, kemudian juga dipakai oleh Kementerian Pertanian, saya kira memang itu terjadi. Karena kan hitung-hitungan sederhananya kan begini, sampai dengan bulan April nanti, panen itu kan mencapai
beras lebih dari 14 juta ton. Padahal konsumsi kita kan hanya sekitar 10 juta ton. Itu sampai April aja sudah lebih sekian itu. Nah, kemudian belum nanti Mei. Nah, mungkin Pak Menteri menghitungnya sampai Mei. Mei ada panen lagi? Mei masih panen. Mei Juni ya. Mei Juni itu masih Mei itu memang turun. April ya. Maret April itu puncaknya. Kemudian turun Mei tapi masih surplus dibanding dengan situasi, dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian nanti Juni itu kadang-kadang kalau situasi bagus, seperti sekarang ini situasinya bagus. Jadi La Nina itu pengalaman saya di pertanian 35 tahun itu justru positif. Luas tanamnya akan menjadi tambah malah. Nah, jadi Juni itu dia akan mudah-mudahan tahun ini pun masih di atas kebutuhan. Meskipun mepet gitu ya. Surplusnya mungkin sedikit. Baru nanti Juli naik lagi surplus. Agustus naik, nah September baru turun. Biasanya seperti itu. Nah, kalau grafiknya seperti itu, sudah hitung-hitungan di atas kertas seperti itu ya, surplus-surplus, kemudian kok muncul wacana impor beras. Nah, ini hitung-hitungannya dari mana ini Pak jadinya nih? Iya, saya memang sempat tentunya komunikasi nggak sih Pak? Diajak komunikasi nggak? Berbagai diskusi. Ya. Saya waktu itu juga berkomunikasi, diundang juga oleh Menteri Pertanian. Karena saya begitu melaporkan situasi perkembangan seperti itu, saya diundang juga oleh Menteri Pertanian. Itu bulan apa Pak? Dikon ya. Dengan Menteri Pertanian bulan Februari. Kemudian dengan Menteri Perdagangan itu bulan Januari. Kemudian bulan Maret yang lalu itu juga komunikasi dengan Menteri Perdagangan. Nah, dan sebetulnya tidak ada alasan, tidak ada ini untuk melakukan impor beras ya Pak ya, kalau dari diskusi-diskusi itu. Ya, dari diskusi itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mendak. Kalau Menteri Pertanian tentunya diskusinya kita sama posisinya bahwa anggota kami juga menghendaki tidak ada impor hari-hari ini karena memang sedang panen raya, itu sama. Kemudian dengan Menteri Perdagangan diskusinya tentunya mendiskusikan stok bulog yang relatif di bawah harapan pemerintah, jadi kan di bawah 1 juta. Nah, kemudian situasi pandemi, bagaimana, kemudian banjir dan sebagainya. Dan saya sudah sampaikan juga kalau banjir itu, alhamdulillah banjirnya tidak terlalu berat seperti terjadi pada tahun 2007. Tahun 2007 kan sampai 100.000 hektar puso. Kali ini yang puso mungkin kurang lebih menurut laporannya kan sekitar 50 ribuan hektar. Jadi artinya tidak terlalu berat, itu juga saya sampaikan. Kemudian harga juga sedang turun, penyerapan bulog rendah, artinya belum intensif, itu yang saya laporkan, saya sampaikan situasi di lapangan seperti itu. Dan saya sampaikan juga bahwa stok yang ada di penggilingan pun sekarang sedang banyak gitu. Itu situasi itu sudah saya sampaikan. Nah Pak, Bapak kan pernah memimpin Bulog 5 tahun kan Pak ya, kalau nggak salah. Seingat saya 5 tahun. 5 tahun. Nah, memang apa sih bahayanya kalau stok di Bulog tidak seperti yang diharapkan pemerintah? Karena angkanya juga beda kan, Pak Mendak bidangnya sekitar 500, tapi Pak Buas di Perum Bulog bilang ada 800 sampai 900 ribu ton persediaan. Cuma memang sebagiannya sudah akan rusak, rusak ya kan. Ya. Jadi begini, sebenarnya mestinya ya, ini yang saya menghimbau juga, pemerintah ini harusnya secara tegas memberikan penugasan kepada Bulog dengan segala konsekuensinya. Sayangnya tidak, gitu loh. Nah, padahal masyarakat secara umum itu mengharapkan Bulog ini berperan sebagai stabilisator.
Nah, stabilisator pangan, termasuk di dalamnya beras. Nah, untuk menjadi stabilisator, kata kuncinya harus pegang stok. Harus ada stok. Makanya dulu saya juga mencoba menghitung-hitung berapa stok beras yang harus kita miliki, berapa stok gula yang harus kita miliki, berapa stok daging yang harus kita miliki, berapa stok kedelai yang harus kita miliki. Minyak goreng juga ya. Minyak goreng. Itu untuk apa? Karena pada saat-saat tertentu, pada saat tidak panen tadi atau panennya di bawah kebutuhan, itu yang harus diisi. Kalau tidak, itulah yang di-challenge oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Itulah makanya Bulog harus punya pegang stok. Stok pun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga penting. Dulu kan yang dimiliki stok itu hanya beras medium. Ternyata pergerakan terakhir itu beras premium pun bisa mengangkat pergerakan beras medium, gitu kan. Contohnya sekarang pun seperti itu kejadiannya. Karena tahun lalu kan harga gabah naik, tapi harga beras medium kan sangat sulit untuk memenuhi dengan harga gabah yang naik sampai 5.000 tahun lalu ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Makanya Bulog pun harus punya varian kualitas. Jadi tidak harus hanya satu kualitas gitu. Kalau dulu kan hanya satu kualitas. Nah, kemudian kami melakukan perubahan-perubahan untuk juga mempunyai kualitas premium tadi. Jadi kalau ada pergerakan di premium, kami keluarkan kan gitu. Ada pergerakan di medium dikeluarkan. Jadi itulah peran stok itu memang sangat penting. Jadi tidak harus ada stok. Pak, kalau dari analisa Bapak sebagai mantan orang dalam di sana, kondisi yang dialami Bulog saat ini, kenapa bisa seperti itu? Ini yang saya katakan, kita tidak bisa hanya menyalahkan kepada Bulog ya. Jadi yang jelas bahwa pemerintah belum konsekuen gitu loh, menugaskan Bulog untuk sebagai stabilisator. Ya sejak saya pun sebenarnya saya juga relatif mengeluh ya, ditugasi tapi kami bukan dari APBN, uang itu bukan dari APBN, cuma diketahui ya. Uang itu kami kredit komersial dari bank. Artinya harus nanggung bunga segala macam kalau ada kerugian Bulog yang tekor. Tapi karena waktu itu kita masih menyalurkan raskin, itulah beban bunga itu kita jadikan sebagai apa? Untuk operasionalnya kan. Artinya menjadi kita tagihkan kepada pemerintah bagian dari komponen biaya kan waktu itu. Termasuk misalnya turun mutu, harus dilakukan reprocessing dan sebagainya. Itu dilakukan. Nah, sekarang Bulog ini kan tidak ada tugas itu lagi gitu loh. Iya. Sempat diminta ada deal tapi nggak terlaksana juga. Ya, dibatasi sehingga dia harus membeli pada dasarnya sebanyak-banyaknya, tetapi tidak bisa mengeluarkan gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan mendasar jadi di sana. Nah, padahal ini juga yang kebetulan saya sekarang kan di Perpadi ini, kualitas yang dihasilkan oleh penggilingan padi kita itu memang masih di bawah standar umumnya. Kenapa? Karena dari 182.000 penggilingan padi kurang lebih, itu kan berdasarkan data BPS beberapa tahun yang lalu, itu yang yang besar itu kira-kira hanya 2.000, yang sedang 8.000, yang besar dan sedang inilah yang sudah memiliki fasilitas penggilingan yang lengkap, mulai dari pengering, kemudian pemecah kulit sampai kepada color sorter dan sebagainya, sehingga menghasilkan beras yang efisien,
lossesnya bisa ditekan, rendemennya bisa ditingkatkan, kualitasnya bisa ditingkatkan, dan efisien. Itu yang sudah yang terjadi. Hanya kira-kira sekitar 10.000 tadi. Nah, yang 172.000 ini penggilingan padi kecil. Alatnya saja itu sudah zaman Orde Baru gitu, yang sudah tertinggal. Apa istilahnya molen-molen itu ya Pak ya? Kalau ya bahasa mirip molen itu, namanya penggilingan kan sebenarnya pada dasarnya seperti itu kan, hanya di. Nah, itu apa? Lossesnya akan banyak, akan tinggi, rendemennya rendah, kan gitu, tidak efisien. Ditambah lagi mereka tidak punya mesin pengering. Jadi kalau musim hujan begini, itu dia tidak bisa membeli banyak karena dia tidak bisa mengeringkan. Nah, terlambat mengeringkan, kualitas beras akan pasti anjlok. Jadi warnanya menjadi kusam dan sebagainya. Sehingga apa? Bulog tidak bisa membeli. Kalau sesuai dengan SOP tadi. Ya. Nah, waktu zaman saya, begitu saya tidak beli, Pak Gubernur, Bupati pasti caci maki Bulog. Kenapa Bulog tidak beli dan sebagainya? Nah, akhirnya kita harus beli. Nah, untung kita juga punya unit pengolahan gabah dan beras. Jadi kita olah kembali. Tapi ini kan tetap saja ada yang kelewat dan sebagainya, sehingga padahal harus disimpan beberapa bulan kan? Ya. Nah, sehingga apa dampaknya? Kualitas beras Bulognya jelek. Kan selalu begitu. Iya, iya. Nah, iya. Ini yang terjadi. Jadi mestinya kalau kita ingin membenahi perberasan atau pangan secara keseluruhan, ada beberapa catatan yang harus diselesaikan. Apa aja, Pak? Yang pertama, persoalan hulu pasti ya, produksi. Ini harus ditingkatkan dengan kualitas yang baik. Harus dijamin sarana produksi itu sesuai dengan harapan. Sekarang ini kan stagnan produktivitas kita. Hanya bertahan di sekitar 5,1 atau 51 kuintal. Nah, padahal potensi bisa sampai 7, sampai 8. Nah, ini kenapa? Karena petani kecil ini sulit mengakses, kadang-kadang pupuknya terlambat, harganya naik, kemudian habis itu dia tidak punya modal, menunggu bantuan, bibitnya tidak pernah diganti, bibitnya sudah sudah tidak baik. Nah, ini harus diperbaiki kan dari situ hulunya. Nah, kemudian hilirnya panen ini sekarang alhamdulillah alat mesin pertanian banyak yang sudah mulai masuk dan banyak pengusaha-pengusaha yang sudah mulai menyediakan alat panen. Jadi dengan combine itu lossesnya bisa ditekan. Dan kita bisa menyelesaikan secara cepat. Jadi tidak terlambat panen. Jadi padi itu kalau terlalu cepat panen juga kualitasnya jelek. Kalau terlambat juga jelek, kan gitu. Nah, apalagi ditambah kalau ada hujan. Nah, itulah sekarang makanya mesin combine itu sangat diperlukan. Dan itulah combine namanya combine ya. Alat panen itu maksudnya. Nah, orang menyebut combine. Karena apa? Panen langsung dia sudah bisa langsung gabah. Nah, dari situ setelah jadi gabah itu, ini kan harus segera dikeringkan. Tidak boleh terlambat. Sehingga apa? Perlu adanya pengering. Lah yang punya pengering itu kalau musim kemarau tidak ada persoalan karena ada lantai jemur. Ya. Tapi begitu hujan tidak bisa di lantai jemur kan? Harus dengan mesin. Nah, dengan mesin itu sebenarnya ada keuntungan. Pengeringannya itu relatif rata ya. Rata. Sehingga apa? Kualitasnya pasti akan baik. Rendemennya akan baik dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya harusnya mesin pengering ini harus diberikan kepada penggilingan padi yang sudah ada. Jangan diberikan kepada membangun baru lagi gitu loh. Ya. Penggilingan padi kita itu sudah kelebihan. Ya. Jadi penggilingan padi kita itu kemampuan teknisnya itu kira-kira 3 kali lipat dari kemampuan produksi gabahnya.
Oke. 3 kali lipat. Makanya tidak efisien tadi kan. Jadi gabah dari Demak masuk ke Jawa Barat, nanti gantian aja itu. Di mana yang panen, semua datang ke situ, gabah dari Demak bisa ke Jawa Timur, nanti gabah dari Jawa Timur masuk ke Jawa Barat. Seperti itu terjadi. Dan siapa yang menang? Tentunya yang punya mesin pengering. Nah, siapa yang punya mesin pengering? Ya, tadi itu yang saya sebutkan tadi. Jadi yang kecil-kecil ini harus dibekali dengan permintaan kami ya sebenarnya. Kami tidak ingin gratis, tapi berilah kemudahan, dan pemerintah kan memberikan kredit murah kepada UMKM. Ini kan sebenarnya UMKM, wong di desa kecil-kecil. Nah ini yang sulit gitu loh. Jadi mestinya dia diberikan kredit. Ada KUR, tapi tidak cukup. KUR itu hanya 500 juta. Padahal hitung-hitungan kalau kita mau merevitalisasi penggilingan padi, itu kira-kira sampai 2,5 miliar. Nah, satu untuk membeli mesin pengering, dengan silonya itu kira-kira 1 sampai 1,2 miliar. Kemudian untuk rehabilitasi alat-alatnya tadi mungkin sekitar 400 sampai 500, kemudian sisanya untuk biaya operasionalnya. Nah, ini yang sedang kami perjuangkan. Kalau itu bisa kita perbaiki dari yang katakanlah 172.000 penggilingan, mungkin 100.000-nya saja atau bahkan 50.000-nya saja bisa kita selesaikan. Itu salah satu yang bisa menyelesaikan persoalan tadi itu. Persoalan kualitas, mengurangi kehilangan hasil. Bayangkan kalau kita bisa meningkatkan rendemen. Rendemen itu bisa 5-10% kita tingkatkan kalau kita merevitalisasi. Kemudian kita bisa mengurangi losses, kita pasti sudah surplus. Jadi tidak perlu impor lagi gitu. Jadi sekian persen kan dari 31 juta ton beras, itu kan kalau kehilangan hasil dari situ saja kira-kira 10%, bahkan lebih, artinya apa? Kita mesti sudah 34 juta gitu. Jadi 34 juta kita sudah surplus sekitar 5 juta. Malah bisa jadi eksportir malah. Jadi bisa ekspor gitu, dan efisiensi di situ terjadi. Sehingga harganya pun bisa bersaing. Itu yang jadi secara komprehensif ini yang harus kita selesaikan. Nah, Pak, kembali ke soal isu utamanya, impor beras. Ini wacana impor beras. Itu sendiri bisa dipahami nggak dengan dalih bahwa stok di Bulog yang di bawah harapan pemerintah? Karena stok di Bulog katanya harus 1 sampai 1,5 juta ya, Pak ya? Idealnya. Sebenarnya begini, itu keputusan pemerintah. Bahwa cadangan beras pemerintah itu harus ada sekitar 1,5 juta ton. Hitung-hitungannya gimana? Kenapa harus sejumlah itu? Ada waktu itu ada hitung-hitungannya untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan pada saat-saat kekurangan. Jadi pada saat shortage produksinya. Dan itu diputuskan oleh banyak ahli. Tentunya ada hitung-hitungan secara matematisnya dan sebagainya. Ketemulah angka sekitar 1,5 juta ton. Dan itu mestinya itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Duitnya pemerintah kan gitu. Jadi duitnya pemerintah itu ya 1,5 juta ton itu harus tetap ada, kemudian diserahkan ke Bulog untuk diolah. Diolah itu artinya dimanage. Dimanage, dikelola dengan baik. Saya kira itu kenapa 1,5. Nah, kemudian di samping itu tentunya Bulog kan harus tadi itu kalau ditugasi sebagai stabilisator harus menampung kelebihan surplus yang tidak diserap oleh pasar. Kan? Nah ini kalau nggak diserap harga pasti jatuh kan. Yang rugi petani lagi. Yang rugi petani. Jadi
1,5 itu adalah untuk iron stock, kemudian plus tadi itu kelebihan surplus tadi. Jadi kelebihan surplus ini tentunya naik turun kan. Kalau dulu hitung-hitungannya tidak hanya itu, hitung-hitungannya tentunya berapa yang harus disalurkan untuk Raskin, untuk Rastra, atau KPSH kalau sekarang apa itu bukan KPSH, apa itu BPNT dan sebagainya. Jadi di sana menghitungnya itu seperti itu. Ini sebetulnya ada satu penugasan yang tidak lagi dijalankan oleh Bulog, itu ikut berpengaruh besar terhadap kinerja Bulog ya Pak ya? Dalam penyerapan maupun pendistribusian stok yang ada di gudang-gudang Bulog itu ya? Iya, karena begini, Bulog ini karena sejak awal Bulog ini kan didesain menjadi penyangga, menjadi stabilisator, sehingga dia dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada lebih dari 1.500 titik kalau tidak salah. Kemudian kapasitasnya sekitar 4 juta ton. Waktu saya juga membangun beberapa gudang baru karena daerah-daerah remote yang belum ada. Nah, itu untuk stok kan, yang tersebar sampai bayangkan di Natuna pun ada gitu loh. Kemudian kalau di Jawa Barat itu dulu yang terkenal Banten itu yang terkenal jauh kan Malimping gitu. Di Malimping juga ada, misalnya seperti itu. Kemudian di Merauke, kemudian di mana itu di Waingapu, Waikabubak. Jadi di daerah-daerah seperti itu kita punya. Nah, itu kan biaya. Semua kan biaya. Kalau dia hanya sebagai perum cari untung, ya pasti yang seperti itu kan tidak menjadi beban kan. Nah, itulah makanya pemerintah harus konsekuen menugaskan Bulog itu sebagai penyangga dan memang masih diperlukan kalau menurut saya, meskipun ada pihak-pihak yang sudah mulai mengatakan barangkali sudah tidak perlu. Kalau menurut saya Bulog masih perlu untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis, pangan pokok. Nah, soal salah satu tugas Bulog untuk mendistribusikan beras untuk keluarga miskin, kenapa itu dicabut, dialihkan ke Kementerian Sosial? Ini ada tarik-menarik kepentingan juga dalam rangka pembagian apa ya? Kalau tahu sejarah sebenarnya agak saya juga begini. Waktu saya awal di Bulog, justru orang tidak mau. Tidak ada yang mau jadi memegang anggaran itu. Akhirnya apa? Karena saya dulu pegawai negeri, saya itu justru yang ditugasi sebagai pemegang anggaran itu. Lucu kan? Dirut ngerangkep itu. Tapi ini dulu gitu ya. Itu pasti salah itu. Sebenarnya mestinya tidak seperti itu. Nah, habis itu kemudian ke Kementerian Sosial. Nah, saya melihat waktu itu memang ada pihak-pihak tertentu yang sudah mulai bicara. Selalu kita disalahkan. Bulog itu. Berasnya jelek, yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai. 15 kg, tapi ada yang 10, ada yang kurang dan sebagainya. Nah, tapi mereka kan tidak pernah melihat kenapa kok ada yang jelek. Padahal di hulunya sudah jelek tadi kan. Kemudian harus disimpan beberapa bulan. Pasti akan turun mutu kan. Nah, ini yang tidak disadari. Karena di hulunya juga belum diperbaiki. Sampai hari ini kan yang saya sampaikan tadi kan, belum diperbaiki dengan baik. Yang kedua tadi, kaitannya dengan apa tadi itu? Tadi yang satu kualitas dan kuantitasnya menurun jumlahnya dari misalnya 2 kilo jadi 1,5 kilo. Nah itu sering saya itu kalau ke daerah ketemu gubernur, bupati,
yang saya sampaikan, Pak, kenapa di sini terjadi kok bocor lah ya, karungnya bocor. Bukan bocor, dibagi rata istilahnya. Oke. Orang Jawa Tengah bilang bagito, bagi rotok. Terus saya bilang, Pak, ini menyalahi. Terus jawabannya apa coba? Itu kan rakyatku. Rakyatku kan pengen juga ikut menikmati. Ya kebijakan di lapangan seperti itu. Coba, siapa yang harusnya melakukan gitu kan? Nah, kita kan menyerahkannya kan kepada pemerintah daerah melalui kepala desa kan untuk dibagi. Nah, dari kepala desanya juga takut dikejar-kejar yang lain. Kenapa kok hanya dia yang dapat gitu kan? Nah, itulah makanya ada istilah bagito. Tapi ujung-ujungnya Bulog yang disalahkan ya? Ujung-ujungnya Bulog yang disalahkan, sehingga banyak pihak yang ingin menarik jangan melalui Bulog lagi. Tapi dia lupa. Banyak yang lupa bahwa kami ini ditugasi untuk stabilisasi. Nah, waktu saya itu sebenarnya juga sudah terjadi itu mau ditarik itu. Tapi saya bertahan. Saya terus terang bertahan. Saya rapat-rapat selalu mengatakan ini tidak bisa kalau tidak memanfaatkan apa yang harus kita serap dari petani untuk kita salurkan. Jadi bukan semata-mata Bulog cari uang, tapi untuk menstabilkan tadi supaya ada cadangan yang dipegang oleh kita. Nah, sekarang setelah kewenangan itu diambil dari Bulog oleh Kementerian Sosial, prakteknya memang lebih baik dari Bulog atau sebetulnya sama aja? Hanya justru malah jadi apa yang harus menjadi peran Bulog itu jadi pincang gitu kan? Ya, kalau saya boleh bicara, boleh sampaikan, di lapangan kan akhirnya apa? Banyak yang bukan pelaku bisnis beras, banyak yang dadakan menjadi pelaku bisnis beras. Maksud saya untuk menyalurkan BPNT dengan modal apa itu warung atau apa itu. Itu banyak kejadian di lapangan. Apakah kualitasnya lebih bagus? Juga belum tentu gitu. Jadi artinya memang ada motif-motif sekedar mengambil rente dari situ ya. Saya tentunya tidak punya data mengenai itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu, tapi yang jelas ini sesuatu yang menurut saya, padahal Bulog dulu sudah punya lebih dari 58.000 titik bagi. 58.000 titik bagi. Nah ini kan terus hilang begitu saja kan? Terus diganti dengan iwarung-iwarung yang baru tadi. Nah, iwarung itu akhirnya yang tadinya tukang sepeda pun masuk menyalurkan beras, kan lucu gitu. Itu terjadi juga. Nah, Pak, sekarang kan soal isu impor beras ini menjadi apa ya? Ya bukan wacana politik, memang setiap kebijakan pasti ada nuansa politiknya gitu kan. Sehingga muncul wacana ini juga sama sebetulnya tidak semata-mata untuk kepentingan Bulog menjaga stok itu, tapi memang sudah menjadi wacana yang telanjang. Ini sebetulnya terkait fee juga lah katanya. Dari 1 juta ton itu ada yang menghitung 2 triliun keuntungan yang akan didapat. Ini yang akan dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik di tahun-tahun ke depan. Betul nggak, Pak? Nah, Bapak kan pernah 5 tahun di Bulog kan, ngalamin seperti itu nggak? Saya terus terang tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Terus terang, karena memang waktu saya diminta megang Bulog, Pak SBY ya? Langsung ya, zaman Pak SBY, saya langsung bertanya kepada Pak SBY, Pak Presiden, apa tugas saya di Bulog? Tok, tugasmu adalah menjaga agar rakyat tidak boleh ada yang lapar. Itu saja. Nah, itulah yang saya pegang.
Jadi apapun yang dikerjakan oleh Bulog dalam rangka impor, kepentingan-kepentingan apapun, terus terang saya tidak mau. Maksud saya begini, saya sudah berniat bahwa sesuai dengan arahan Presiden, saya harus menjaga amanah itu. Rakyat tidak boleh lapar. Artinya apa? Saya harus memanage ketersediaan pangan secara baik dan tidak mencari rente apapun. Itu yang saya lakukan. Dan karena saya juga terus terang di dalam saya mengatakan kepada staf saya, 1 rupiah pun kalian korupsi, saya pecat. Makanya selama 5 tahun, ini mungkin saya sekarang boleh ngomong, itu 84 orang saya pecat. Selama 5 tahun, 84 orang. Ada lebih dari 70 orang saya demosi, saya turunkan jabatan. Karena ada indikasi-indikasi melakukan kegiatan-kegiatan atau melindungi atau membiarkan terjadinya hal-hal seperti itu. Nah, makanya waktu kita melakukan impor, saya melibatkan sebanyak-banyaknya instansi, paling tidak di dalam saya, di dalam Bulog itu ada pengawas selalu ikut, kemudian staf pasti, staf ini adalah yang menyusun, saya sebagai juru bicara atau direktur sebagai juru bicara, kemudian saya selalu melibatkan perwakilan kita, duta besar yang ada di negara-negara sahabat kita. Jadi saya melibatkan mereka. Supaya apa? Ini supaya transparan. Bahkan sering-sering yang saya serahkan, yang memimpin negosiasi antara dua negara, itu biasanya saya serahkan ke Pak Dubesnya. Jadi Pak Dubes yang mimpin. Itu kebetulan Dubesnya ada yang di Dubes di Thailand, di Vietnam. Waktu di Vietnam ada Pak Pitono, waktu di Thailand ada Pak Hatta, kemudian waktu di India ada Pak almarhum Andi Gale. Mereka saya minta untuk memimpin supaya kita transparan. Dan saya selalu dalam rangka negosiasi itu harga $1/4 pun saya tawar. Jadi tidak serta-merta berapa saja kita, enggak, saya tidak. Dan yang kedua yang jelas, saya tidak melibatkan swasta. Satu pun tidak ada. Jadi semua Bulog dilakukan oleh Bulog. Swasta dilibatkan sebagai misalnya untuk survei kualitas. Pastikan untuk pengangkutan iya kan gitu kan. Jadi maksud saya yang impor itu ya Bulog. Memang pernah ada wacana, dulu ada yang menyampaikan ke saya, bagaimana melibatkan swasta? Tidak, saya bilang. Karena Bulog yang ditugasi dan saya harus tanggung jawab sepenuhnya bahwa di sini harus clear and clean, saya Bulog yang harus melakukan. Jadi di situ yang kita lakukan. Pak, wacana yang sekarang berkembang kan setelah muncul reaksi dari macam-macam pihak, bukan membatalkan impor, tapi menunda setelah panen raya. Tapi saya baca di Bangkok Post itu minggu pertama Maret kalau nggak salah, menteri di Thailandnya bilang ya memang MOU-nya akan ditandatangani akhir Maret ini. Artinya komitmen gentleman agreement itu sebetulnya sudah tercapai, tinggal seremonial aja nih untuk soal impor ini. Nah kalau melihat kondisi sekarang sebetulnya masih bisa dibatalkan nggak? Tidak hanya ditunda gitu. Melihat dari paparan Bapak tadi sebetulnya stok di daerah-daerah banyak, tinggal serapan oleh Bulog aja nih yang ditingkatkan, nggak perlu lagi impor. Oh bisa. Pengalaman saya dulu pernah saya diminta impor
diberikan izin 1 juta ton, tapi tidak saya laksanakan. 1 juta ton. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2012 kalau tidak salah. Kemudian bahkan tahun 2013 saya ngotot tidak impor. Jadi tidak ada impor, meskipun banyak pihak yang bagaimana ini dan sebagainya. Karena saya berdasarkan hitung-hitungan tadi, kita hitung betul berapa stok, kemudian saya dapat informasi dari BPS, dapat informasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan akhirnya di Rakortas juga bisa diterima. Dengan catatan pasti saya diminta tanggung jawab. Saya mengatakan begitu. Iya, kalau terjadi gejolak, Bulog kan pasti yang di sasaran tembak. Saya sudah punya cadangan gitu. Nah, jadi MOU itu pada dasarnya itu biasa. Antara dua negara itu kan biasa kan membuat MOU apapun gitu loh. Iya kan? Minute of understanding namanya, cuman saling pengertian. Tapi bukan berarti itu mengikat. Tidak. Dulu juga seperti itu. Jadi kalau diskusi, pasti mereka kalau ketemu ya, misalnya kita belum impor, mereka juga nanya, kita punya MOU, kapan mau impor? Wah, kita belum perlu kok. Ya nggak jadi gitu loh. Nah, atau gantian, kalau kita memang perlu impor, datang, kita punya MOU loh. Bagaimana? Kita mau impor, ada nggak? Nah, biasanya seperti itu. Nah, saya dulu selalu mengadu, saya adu gitu loh. Jadi harga atau pasokan dari Vietnam, saya adu dengan Thailand, saya adu dengan Myanmar, saya adu dengan India, kira-kira begitu. Jadi supaya mereka tidak merasa harus beli ke saya, tidak. Jadi seperti itu gitu. Jadi MOU itu kalau menurut saya, dan itu dari dulu juga dilakukan, ada MOU. Tapi bukan berarti harus beli gitu. Tapi memang mereka sih pengennya kita selalu beli. Nah, ini di dunia itu kan begitu. Makanya saya ini kan selama 12 tahun ini kan sebagai anggota International Rice Trader. Setiap tahun kan kita kumpul dari perdagangan beras seluruh dunia. Dan dari Indonesia biasanya saya yang selalu diminta bicara. Yang ditunggu itu statement apa? Indonesia impor atau tidak. Tapi saya tidak pernah mengatakan hal itu. Semenjak saya masih tugas di Bulog, sampai hari ini saya ditanya di forum, saya tidak akan pernah mengatakan impor atau tidak impor. Tidak. Karena apa? Dampaknya kalau kita ngomong, wah itu langsung harga naik, harga dunia. Dan kalau memang betul-betul kita terpaksa harus impor, kita mesti kena. Makanya dulu disepakati juga, di Rakortas itu memang dibahas sejak bulan-bulan, kan setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kan ada rakor pangan. Selalu itu. Terus. Dan di situ tuh pasti bulan-bulan begini pun bisa saja ngomongin mengenai impor. Tapi hanya di situ. Tidak keluar. Nah, bahkan bila perlu, misalnya nanti bulan Juni, Juli, dulu kan karena ada aram ya. Aram itu keluarnya sekitar Juli. Itu kita baru tahu betul kurang atau tidak. Kemudian keluar kan. Nah, begitu keluar angkanya berat, kemudian kita harus siap-siap untuk impor, kita pun tidak ada yang ngomong itu biasanya. Diam-diam aja gitu. Dan saya pun kalau ditugasi juga diam-diam. Kalau tidak, itu harga itu bersaing gitu. Justru untuk menjaga psikologi itu ya Pak ya? Psikologi. Nah di dalam negeri psikologinya bisa nurunkan harga di dalam negeri, di luar negeri justru naik gitu. Itu yang terjadi. Nah Pak, saya mau beralih dari selain beras ini kan kita banyak mengimpor komoditas lain, jagung, gula misalnya ya, kedelai. Nah, ini kan Bapak pernah jadi Dirjen Tanaman Pangan sebelum jadi. Ini kondisi bertahun-tahun semacam itu, impor. Kita punya lahan luas, kita punya IPB, punya banyak ahli pertanian.
kalau waktu Bapak menjadi Dirjen Tanaman Pangan dulu, sempat atau sudah ada petanya belum, Pak? Ini kebutuhan kita untuk kedelai ini setiap tahun segini. Jadi diperkirakan ya bahwa ya kita punya harusnya lahan khusus kedelai sekian ratus ribu hektar, untuk jagung sekian ratus ribu hektar misalnya. Daerahnya di sini, di sini. Tapi kok sampai sekarang nggak ada semacam itu, Pak? Nggak kedengeran itu? Ya, sebenarnya peta jalan itu sudah ada, sudah lama itu. Sudah ada, kemudian bagaimana kita bisa harus meningkatkan, menuju ke peningkatan pencapaian swasembada tadi. Nah, tapi sebenarnya begini, ya tadi mengatakan ya waktu saya jadi dirjen, alhamdulillah beberapa komoditas dapat kita tingkatkan ya produksinya, bahkan 2 tahun berturut-turut kita tidak impor beras. 2008, 2009 itu kan kita tidak impor. Saya waktu itu ditanya, gimana Dirjen, ini kita impor atau tidak? Saya selalu jawab tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Jamin, saya siap. Saya jamin. Saya bilang begitu waktu itu. Gitu. Makanya dulu saya itu di DPR dikatakan begini, waktu jadi Dirjen tidak suka impor. Begitu jadi Dirut Bulog, impor. Nah itu susah. Nah, karena begini, ada faktor-faktor yang mendasar yang belum terselesaikan dengan baik sebenarnya. Saya melihat setidaknya ada 4 hal dasar. Yang pertama, masalah ketersediaan lahan dan air. Lahan ini sebenarnya kita ini terbatas kalau mengandalkan yang ada itu gitu, tanpa perluasan. Apalagi kepemilikan lahan sempit. Petaninya tidak mampu mengakses modal dan sebagainya. Air ini sangat penting. Nah, di lain pihak, tidak semua daerah, wilayah itu diairi dari bendungan. Diairinya dari mana? Air hujan. Tanah hujan. Makanya, begitu El Nino, pasti produksi terganggu. Itu sudah apapun yang terjadi, kalau El Nino pasti terganggu. La Nina justru produksi akan baik. Jadi di situ, meskipun La Nina banjir, tapi banjirnya biasanya tidak terlalu berat. Saya 2007 itu banjir sampai lebih dari 100.000 hektar yang busuk. Tapi saya bisa kembali menggerakkan kembali pemerintah daerah untuk tanam kembali itu mencapai 97.000. Jadi 97%-nya tanam kembali. Tapi harus telaten, datangi bupati satu-satu. Nah, jadi lahan dan air. Yang kedua, persoalan sumber daya manusia kita, petani kita. Di samping sudah tua-tua, juga dia terbatas lahannya tadi. Sehingga apa? Teknologi susah masuk ke situ kan. Mereka nunggu bantuan karena lahannya sempit, pertanian bukan menjadi andalan ekonomi dia. Jadi disambi. Jadi ada istilahnya, boleh dicek nanti ya Mas ya. Kalau di kota itu tukang batu, tukang kayu, pasti dia petani sebenarnya. Jadi dia hanya nanam, ditinggal. Bagaimana produktivitas mau meningkat? Nah, sekarang itu produktivitas kita stagnan di sekitar 51 kuintal per hektar. Itu padi. Belum kedelai dan sebagainya. Nah, kalau kedelai dan sebagainya pasti ada persoalan-persoalan lain lagi. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi. Teknologi ini sudah tidak bisa diterapkan secara optimal. Padahal banyak tersedia. Wong benih aja ada varietas itu berapa banyak. Bibit-bibit unggul itu ya. Orang mengatakan kedelai tropika ada, kan gitu kan? Ada. Oh, saya dulu waktu di Aceh itu ada kedelai yang tidak kalah dengan produksi dengan kedelai GMO. Ada varietas kipas itu tingginya aja 1 meter kira-kira. Oh, batangnya itu segede jempol ini. Tapi sekarang saya cari sudah susah.
Di Aceh itu pernah 100.000 hektar lebih tanaman kedelai. Sekarang paling-paling hanya 5 ribuan. Bayangkan, turun begitu drastis. Nah itu kemudian teknologi on farm off farm ini saya kira memang harus menjadi perhatian. Dan yang berikutnya itu mengenai logistik pangan kita, sistem perdagangan pangan kita ini belum adil gitu loh. Jadi masih banyak rantai pasok di situ. Meskipun rantai pasok ini menjadi salah satu sumber pendapatan dari masyarakat kan. Ya. Kan nggak bisa disalahkan juga karena nggak ada pekerjaan yang lain ya. Jadilah tengkulak, jadilah pengepul. Nah itu kan yang menambah mata rantai gitu. Belum jadilah preman-preman di sawah. Preman di sawah itu ada loh. Jadi jangan. Ini baru-baru denger ini istilah preman sawah. Preman di sawah itu begitu panen, ya. Itu truk yang masuk ke situ mau keluar itu mesti harus bayar. Ada itu yang kayak gitu. Belum kemungkinan di jalan gitu loh. Nah itu kenapa ada begitu? Karena mungkin nggak ada pekerjaan yang lain. Jadi dia seolah-olah ikut menjaga keamanan dan sebagainya, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau persoalan mendasar ini bisa kita selesaikan dengan baik, termasuk tadi itu masalah lahan terutama, itu makanya waktu saya dirjen, saya kerjasama dengan Deputi BUMN waktu itu Pak Agus Pakpahan, itu mengembangkan tanaman jagung dan kedelai di lahan PTPN. Join gitu modelnya. Ya, karena lahan PTPN itu kan selalu ada replanting kan. Dibiarkan beberapa tahun. Nah, waktu masih kosong itu, kenapa tidak kita tanami jagung? Kita tanami jagung, kita tanami kedelai, baru nanti kita atur bagaimana impor kedelainya, bagaimana impor jagungnya, harus pabrik-pabrik pakan harus ikut masuk ke situ gitu loh, untuk mengambil produksi itu. Nah, itu salah satunya. Di samping sebenarnya masalah lahan ini menjadi paling utama ya. Di samping kan banyak lahan yang tidak produktif, kosong, nganggur, terutama di luar Jawa. Di Jawa pun juga masih banyak rupanya gitu. Saya kemarin ke Banten pun, ternyata juga masih banyak yang kosong gitu. Jadi artinya tidak diberdayakan dengan baik gitu. Nah, ini yang mestinya perlu kita perbaiki. Nah, artinya apa? Lahan ini memang harus menjadi faktor utama. Jadi kalau sekarang ada food estate dan sebagainya, saya kira ini memang sudah sejak zaman Orde Baru pun sudah berpikir ke sana ya. Jadi tidak hanya mengandalkan petani-petani lahan sempit tadi. Untuk cadangan itu mestinya ya ada yang food estate seperti ini. Iya kan, kesadaran pengetahuan soal itu kan sudah lama ya Pak. Sejak Bapak kan berapa belas tahun lalu kan menjadi dirjen. Tapi kenapa itu nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran kok negara lain bisa punya lahan sekian ratus ribu hektar untuk jagung, sekian ratus ribu hektar untuk tebu, untuk yang lain-lainnya misalnya ya. Kok di kita ya seperti Bapak bilang, oh rasanya lahan petani istilahnya tradisional semacam itu. Ya bikin dong yang masif gitu. Tapi kan baru sekarang gitu ya estate itu mulai dilakukan, diwujudkan. Waktu itu apa komitmen politiknya atau apa ya yang kurang dulu? Ya, kalau menurut saya memang komitmen politik pertaniannya mungkin sudah jelas, dari undang-undangnya sudah ada kan, tapi komitmen politik pelaksanaan di lapangannya yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, itu tentunya banyak faktor kan, banyak faktor. Kadang-kadang juga kalau saya dulu sering diskusi gitu ya, waktu saya jadi dirjen, kadang-kadang juga banyak yang berpendapat begini, loh kalau memang kita susah memproduksi,
dan impor gampang. Kenapa kita tidak impor? Ya sudah, kita nanam yang lain saja, yang lebih gampang. Nah, seperti ini kan berkembang kan? Ya, ya. Apalagi, mohon maaf ya, saya tidak membenci importer. Importer kan pasti akan mengkampanyekan hal-hal yang diimpor itu lebih baik. Contohnya, kedelai. Kedelai ini kan didengung-dengungkan, kedelai adalah tanaman subtropis. Loh kenapa kalau subtropis, wong di tropis juga bisa gitu loh. Apa tanaman kita semua dulu asalnya dari kita? Enggak. Banyak tanaman-tanaman yang ada di kita ini yang asalnya dari subtropis. Demikian juga yang tropis bisa masuk ke subtropis kan kira-kira begitu kan. Nah, itu didengungkan. Terus habis itu kedelai kalau kedelai dalam negeri tidak cocok untuk tempe. Cocoknya hanya untuk tahu. Nah, ini kan kampanye-kampanye yang menyesatkan kan. Nah, kalau jagung impor itu kualitasnya pasti lebih baik. Nah, kalau dalam negeri kualitasnya belum baik, kualitasnya itu persoalannya apa? Misalnya pengering, ya pengeringnya harus diselesaikan. Kan mestinya seperti itu. Jadi komitmen melaksanakan politik pertaniannya ini harusnya mulai dari yang di atas sampai yang terbawah. Ini harus dilakukan, harus dengan satu bahasa. Apalagi kalau pemerintah daerahnya acuh terhadap pangan, acuh tak acuh terhadap pangan, itu pasti akan yang namanya konversi lahan itu akan lahan produktif itu akan berjalan terus kan, kira-kira seperti itu. Ya, kan, ada masalah pupuk tidak pernah mereka pedulikan dan sebagainya, kan sering-sering kan begitu. Itu kalau mereka tidak aware. Nah, salahnya memang undang-undang pemerintahan daerah itu pertanian itu pilihan. Nah, itu yang kalau pangan itu wajib, tapi kalau pertanian itu pilihan. Jadi karena pilihan saya milih yang lain. Bisa saja begitu ya alasannya. Tarto, terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya bincang-bincang. Ini meskipun fokusnya kita beras jadi melebar, tapi justru kita jadi membuka isu-isu yang lain, tantangan di dunia pertanian kita yang harusnya sudah bisa diatasi sejak belasan tahun lalu atau puluhan tahun lalu ya Pak ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Tarto. Kita jumpa kembali dalam kesempatan dan waktu yang lain ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.